Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebuah kisah diangkat dari kisah nyata terhadap kengerian yang terjadi jika bahu reksa suatu tempat telah turun ataupun keluar dari tidur lamanya. Sebelum saya masuk ke selengkapnya, saya harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Bahu reksa makam demit. Sebuah kisah dari Mas Restu Wira Atmaja. Dahulu ada sebuah makam yang ditakuti oleh warga desa Megondro karena sosok-sosok penunggunya yang kerap kali mengganggu warga sekitar. Makam tersebut disebut dengan nama Bahu Reksa Makam Demit. Mereka yang berani-beraninya mendatangi makam tersebut tanpa permisi dan berniat untuk mengotorinya, maka seluruh bahu reksa dan demit di makam tersebut akan membunuhnya dengan cara dibuat kacau selama hidupnya. Sehingga ada istilah orang desa Megondro bilang, "Sopo sing kepati, awake bakal mati." Namun bukan berarti makam tersebut tidak memiliki hal-hal yang berbau positif. Makam tersebut juga berimbas kepada warga sekitar karena telah memberikan lahan pekerjaan sebagai penjual kembang di desa Megondro. Kebanyakan orang yang mendatangi makam tersebut berasal dari luaran desa Megondro, sehingga orang-orang dari desa Megondro sendiri mereka menjajakan bunga untuk ziarah. Suatu hari, tepat di malam 1 Suro, banyak peziarah yang mendatangi makam tersebut. Mereka yang memiliki anggota keluarga di sana beramai-ramai berziarah dan menaburkan bunga serta memberikan doa kepada anggota keluarganya. Dan tepat di malam 1 Suro, ada sebuah aktivitas rutin yang biasa dilakukan oleh juru kunci. Sebanyak 9 juru kunci makam tersebut akan secara bergantian memandikan keranda khusus yang dahulunya dijadikan sebagai tempat untuk membawa para bahu reksa yang meninggal dunia. 9 juru kunci ini harus selalu hadir ketika tepat di malam 1 Suro. Tujuannya adalah agar para bahu reksa senang dan tidak murka. Dan kebetulan keesokan harinya adalah malam 1 Suro. Para juru kunci akan memandikan keranda tersebut sebagai ritual tahunan. Namun, hal yang tidak terduga terjadi. Ketika pemandian keranda akan dilakukan, 9 juru kunci bersiap-siap untuk memandikan keranda tersebut. Satu persatu dari mereka mengguyur air ke arah keranda yang tertutupi kain emas. Namun, ketika juru kunci yang kelima akan mengguyur air keranda, tiba-tiba dari dalam keranda terdengar suara teriakan. Seluruh orang yang menyaksikan hal itu langsung terkejut. Para juru kunci juga tidak menyangka kalau di dalam keranda tersebut ada orang. Akhirnya, salah satu dari 9 juru kunci tersebut pun membuka keranda. Setelah keranda dibuka, ternyata di dalam tersebut ada seorang warga yang sedang tidur. Orang itu bernama Untung. Untung sendiri dikenal dengan orang yang telah mengidap gangguan jiwa. Hingga akhirnya seluruh warga geram melihat kelakuan Untung. Para warga pun langsung membawanya keluar rumah. Namun setelah kejadian untuk tidur di dalam keranda tersebut, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Bersamaan dengan itu, suara petir terdengar jelas. Akhirnya ritual pemandian keranda di makam bahu reksa pun dipercepat. Seluruh juru kunci juga menyadari akan kejadian aneh. Mereka seperti diawasi oleh seluruh penghuni bahu reksa makam demit. Alhasil, setelah acara ritual pemandian keranda itu selesai, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Malam harinya, suasana desa Megondro diselimuti kabut tipis. Para warga juga bingung mengenai kemunculan kabut tipis yang menyelimuti seluruh desa. Selain itu, angin malam hembusannya sangat kecil, seperti akan ada pertanda yang kurang baik yang akan menimpa para warga di desa Megondro. Hingga tiba di mana petaka itu benar-benar terjadi. Para warga yang masih berada di luaran rumah, mereka tumbang secara beruntun. Entah apa yang sebenarnya terjadi hingga membuat para warga sakit secara mendadak. Dan penyebab dari tumbangnya para warga adalah
mereka semua diserang jenis angin yang mematikan yang dinamakan dengan angin duduk. Fenomena angin duduk ini cukup langka di desa Megondro. Alasannya adalah karena angin duduk ini akan hadir manakala ingin memasuki musim penghujan. Namun jika musim penghujan belum datang, angin duduk tidak akan datang. Keesokan harinya, banyak warga yang sakit-sakitan. Mereka yang malam harinya begadang, tiba-tiba langsung jatuh sakit. Namun selain mengenai manusia, angin duduk juga berdampak kepada hewan ternak. Banyak hewan ternak yang tiba-tiba sakit. Bahkan ada salah satu warga yang kedapatan ayam miliknya mati begitu saja. Padahal, kemarin sore ayam itu masih terlihat sehat. Semenjak kejadian Untung meniduri keranda tersebut, kejadian-kejadian aneh terus-terusan menggerus seluruh warga desa Megondro. Mereka juga sering melihat lalu lalang sosok yang berada di sekitaran Baurekso makam Demit. Karena keresahan tersebut, akhirnya para warga melaporkan kekhawatiran ini kepada seluruh juru kunci yang memegang Baurekso makam Demit. Selama berhari-hari, seluruh juru kunci mengadakan sebuah musyawarah khusus untuk membahas penyebab dari pagebluk atau wabah aneh yang menyerang satu desa secara beruntun. Namun, tepat di mana mereka sedang membahas masalah tersebut, tiba-tiba dari luaran terdengar suara teriakan minta tolong. Mendengar hal tersebut, seluruh juru kunci desa Megondro langsung keluar. Dan ketika mereka keluar, ternyata yang mereka lihat sekarang adalah kekacauan di mana-mana. Para warga yang ada di situ langsung berlari berhamburan. Mereka ketakutan sambil berteriak, "Baurekso mudhun, Baurekso turun!" Mendengar hal tersebut, 9 juru kunci itu langsung menuju ke sebuah tempat yang disebut-sebut sebagai tempat munculnya Baurekso. Namun, ketika mereka sampai di tempat tersebut, ternyata yang sekarang mereka lihat adalah seorang warga yang bernama Untung sedang melahap ayam mentah dan kondisi mulutnya sudah penuh dengan darah. Dan Untung melahap ayam mentah itu layaknya makanan yang sudah matang. Mereka yang melihat kondisi Untung mulai bertanya-tanya, apakah si Untung sedang dirasuki Baurekso tersebut? Alhasil, Untung pun langsung diseret ke salah satu rumah warga untuk dilakukan sebuah ritual pengusiran terhadap apa yang di dalam tubuhnya. Sesampainya di rumah tersebut, kedua tangan Untung diikat oleh tali, lalu kedua matanya ditutupi dengan menggunakan kain berwarna hitam. Setelah mereka siap, ritual pengusiran pun dimulai. Sebanyak 9 juru kunci mencoba untuk mengeluarkan sosok yang berada di tubuh Untung. Namun mereka semua tidak ada yang mampu untuk mengusir sosok yang berada di dalam tubuh Untung. Bisa dibilang, sosok yang merasuki Untung tersebut sangatlah kuat hingga menyebabkan tubuh mereka melemah seketika. Lalu datanglah salah seorang warga menuju ke tempat pengusiran sembari membawa cambuk yang digenggam eratnya di tangan sebelah kanan. Entah apa yang dipikirkan oleh salah seorang warga tersebut. Tiba-tiba dirinya langsung mencambuk Untung sebanyak 9 kali. Teriakan rasa sakit menggema ke sekitaran rumah tempat pengusiran itu. Akhirnya sosok yang berada di dalam tubuh Untung telah keluar. Namun tidak lama kemudian Untung terbangun dengan wajah yang menyeramkan. Ia pun berkata, "Dusun iki wis aku kutuk. Tempat ini sudah aku kutuk." Untung lalu berdiri dan menatap satu persatu ke-9 juru kunci itu. Ia tersenyum sejenak dan kemudian berkata, "Wes wayahe awakmu kabeh mati nang kene." Tiba-tiba Untung berlari ke arah tembok. Ia menabrakkan kepalanya ke tembok sebanyak 9 kali hingga kepalanya hancur dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Untung meninggal dunia. Dia meninggal karena dirasuki Baurekso makam Demit. Dan seketika keadaan desa Megondro dalam posisi yang benar-benar mengerikan. Semenjak kematian Untung, desa Megondro semakin tidak nyaman. Banyak dari mereka memilih untuk berpindah tempat dari desa tersebut. Alasan mereka berpindah dari desa Megondro adalah karena Baurekso di makam tersebut telah merasuki salah seorang warga yang bernama Untung. Selain itu, Baurekso yang merasuki tubuh Untung juga telah memberitahu jika desa Megondro telah dikutuk. Fenomena mengerikan itu menghantui tiap sudut desa Megondro. Banyak warga yang mendatangi rumah para juru kunci desa Megondro
untuk menyampaikan keresahan mereka terhadap kejadian aneh setelah Untung meninggal dunia. Hingga akhirnya, para juru kunci berkumpul kembali untuk membahas pokok masalah yang tengah beredar di kalangan masyarakat. Mereka semua membahas bagaimana caranya untuk meredam amarah dari bau rekso itu sendiri. Akhirnya, mereka melakukan sebuah lelakon dengan cara membersihkan energi-energi jahat yang tersebar di seluruh tempat sekitaran makam tersebut. Namun, di saat pembersihan itu dilakukan, mereka terkejut dengan sebuah fenomena aneh lainnya. Salah satu makam warga telah dihancurkan, dan makam tersebut adalah makam dari almarhum Untung. Para juru kunci langsung mengecek makam tersebut, dan benar saja, tali pocong yang mengikat bagian atas jasad Untung telah menghilang. Itu artinya, ada salah satu orang yang memanfaatkan momen ini untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan lainnya. Akhirnya, para juru kunci itu pun segera melakukan tindakan lebih lanjut agar fenomena aneh tidak terjadi kembali. Namun, semuanya sudah terlambat. Tepat di malam hari, saat para warga sedang beristirahat, masing-masing dari rumah mereka diketuk oleh sesuatu yang tidak nampak. Para warga bersikeras jika tindakan itu dilakukan oleh orang yang usil. Akan tetapi, mereka baru sadar jika yang melakukan itu bukanlah manusia, melainkan sosok pocong yang memiliki wajah menyeramkan. Kejadian ini bermula di saat salah satu warga bernama Pak Rosikin. Saat itu Pak Rosikin sedang melakukan aktivitas jaga malam dengan tujuan menjaga para warga agar tidak diganggu oleh teror ketukan pintu pada malam hari. Saat yang bersamaan, Pak Rosikin menyisir seluruh bagian rumah warga. Pak Rosikin tidak sendirian. Kebetulan, dirinya ditemani oleh seorang warga lainnya yang bernama Irham. Irham dan Pak Rosikin memutari desa Mogondro untuk melihat situasi rumah warga pada malam hari. Di sela-sela mereka sedang menyisiri rumah warga, Irham merasa merinding. Saat itu kondisi desa Mogondro sangat tenang. Tidak ada angin yang berhembus kencang seperti hari-hari sebelumnya. Mereka juga tidak merasakan hal-hal menjanggal lainnya. Namun, Irham menyadari bahwa hari itu bukanlah hari Jumat yang konon sangat mengundang aktivitas para dedemit di makam Bau Rekso. Entah mengapa, Irham merasa tidak nyaman, hingga akhirnya dia pun berkata kepada Pak Rosikin terkait keresahannya. "Pak, Bapak merasa ada yang aneh nggak dengan hari ini?" tanya Irham. "Iya benar, aku merasa bulu kuduku merinding sendiri." "Berarti apa yang dirasakan Bapak sama seperti apa yang saya rasakan? Apa jangan-jangan ada sesuatu yang memang sedang memandangi kita?" Saat itu mereka berdua sedang menyoroti sebuah pohon beringin di sekitaran makam demit. "Pak, kayaknya kita harus kembali ke pos ronda," ucap Irham. "Sebentar, jangan buru-buru. Kita belum menemukan pelakunya," jawab Pak Rosikin. "Pelaku apa, Pak?" tanya Irham. "Pelaku yang mengetuki pintu rumah warga di malam hari." Saat mereka sedang menyoroti sebuah makam yang diyakini sebagai makam warga yang bernama Untung, tiba-tiba tepat di belakang mereka terdengar sesuatu yang menyeramkan. Suaranya menggelegar kencang, bagaikan orang yang sedang marah. Pak Rosikin dan Irham langsung terkejut, dan secara bersamaan mereka berdua langsung menengok ke belakang tubuh mereka. Setelah mereka menengok ke belakang, ternyata yang ada di belakang mereka adalah sosok pocong dengan wajah yang mengerikan. Melihat hal itu, tubuh Pak Rosikin dan juga Irham tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka berdua seperti membeku di tempat dan tak bisa melakukan apapun. Yang mereka lihat adalah sosok pocong yang wajahnya benar-benar gosong, seperti terbakar. Bukan hanya itu, pocong itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Pak Rosikin dan Irham tidak bisa melakukan apa-apa. Keringat dinginnya keluar dengan bersamaan. Wajah keduanya langsung memucat. Namun tidak lama kemudian, ada suara kentongan yang asalnya tidak tahu dari mana. Bersama dengan itu, pocong itu langsung membalikan badan dan pergi meninggalkan mereka. Baru pertama kalinya, mereka berdua melihat pocong meninggalkan jejak dengan cara melompat, namun tidak menyentuh tanah. Seolah-olah, lompatan pocong itu seperti terbang dan melayang. Setelah kepergian pocong tersebut,
tubuh Pak Rosikin dan Irham langsung melemas. Mereka berdua langsung terjatuh secara bersamaan. Untungnya, ada beberapa warga yang melihat keduanya sedang terkapar di dekat makam. Para warga langsung menolong mereka berdua dan membawanya ke pos ronda. Saat mereka berdua tiba di pos ronda, mereka berdua diberi minum untuk menenangkan pikiran dan hatinya yang sedang kacau. Setelah itu, para warga langsung menanyakan apa yang telah terjadi dengan keduanya. Mula-mula Pak Rosikin tidak bisa menjawab. Ia masih trauma dengan sosok pocong yang baru saja dilihatnya. Karena memang Pak Rosikin tidak bisa menjawabnya. Alhasil, Irham yang menceritakan kronologi kejadian. Irham menjelaskan bahwa dirinya sedang menyisiri rumah warga. Lalu mereka berdua berkunjung ke makam Bau Rekso dengan alasan untuk mengetahui apa yang ada di sekitaran makam tersebut. Saat mereka menyoroti sebuah pohon beringin, keduanya merasa merinding. Lalu saat mereka memindahkan arah senter ke makam salah seorang warga yang bernama Untung, tiba-tiba ada suara yang menyeramkan tepat di belakang mereka. Dan suara itu berasal dari sosok pocong yang tiba-tiba sudah ada di belakang mereka. Begitu keduanya menatap ke arah belakang, sosok itu sudah menatap wajah keduanya dengan tatapan yang mengerikan. Dan tubuh mereka berdua seketika tidak bisa bergerak sama sekali. Mendengar penjelasan dari Irham, para warga mulai khawatir. Yang mereka khawatirkan adalah seseorang yang lebih mengerikan dari sekedar teror ketukan pintu di malam hari, hingga sosok pocong yang berkeliaran di sekitaran rumah warga. Belum ada keputusan lain terkait apa yang akan menjadi keputusan para warga desa Mogondro. Namun, setelah laporan ini mereka berikan kepada seluruh juru kunci desa Mogondro, ke-9 juru kunci itu merasa ketakutan dengan apa yang telah terjadi. Para juru kunci meyakini bahwa ada seseorang yang telah sengaja menjadikan tubuh Untung sebagai wadah untuk menyerang para warga di desa Mogondro. Dan itu ada kaitannya dengan dendam dulu desa Mogondro saat mengusir salah satu warga yang melakukan ritual penumbalan terhadap seluruh bayi yang lahir di desa Mogondro. Dan orang itu merupakan seorang cenayang yang mampu mengundang banyak demit di makam Bau Rekso, makam demit. Orang itu bernama Kimali. Kimali adalah salah satu orang yang memiliki kelebihan dalam bidang spiritual, khususnya di desa Mogondro. Kimali mencoba untuk memperkuat keilmuannya dengan cara menumbalkan bayi-bayi yang baru dilahirkan. Karena tindakannya ini bertentangan dengan norma kehidupan, akhirnya Kimali diusir dari desa Mogondro. Namun ternyata Kimali tidak menyerah begitu saja. Ia kerap kali melakukan hal-hal lain agar dirinya bisa kembali ke desa Mogondro. Dan kali ini Kimali mencoba untuk mengambil keuntungan dengan apa yang terjadi di desa Mogondro. Kimali mengambil langkah terbesarnya dengan cara menjadikan wadah dari almarhum Pak Untung sebagai alat untuk menakut-nakuti para warga. Caranya adalah dengan menjadikan sisi korin dari almarhum Pak Untung sebagai bentuk teror yang menjatuhkan rasa percaya diri desa Mogondro terhadap para juru kunci. Dengan begitu, para juru kunci di desa Mogondro akan kehilangan rasa percaya dirinya karena tuntutan dan cemoohan yang dihadapkannya. Setelah itu terjadi, maka para warga akan berpecah ke beberapa titik. Itu artinya rencana dari Kimali untuk kembali ke desa Mogondro semakin besar. Setelah Irham menceritakan hal itu kepada para warga, Irham kemudian memohon-mohon kepada warga lainnya agar sosok pocong yang mengusir desa Mogondro itu untuk segera diusir. "Pak, tolong, siapapun orangnya, tolong usir pocong itu," pinta Irham. Para warga hanya terdiam dan tak bisa melakukan apa-apa terkait keluhan yang dialami Irham. Akhirnya malam itu juga, para warga menyuruh kepada Irham dan Pak Rosikin agar beristirahat di rumah. Sedangkan untuk tugas jaga malam, mereka digantikan oleh warga lainnya. Keesokan harinya, para warga mulai berdatangan lagi ke rumah para juru kunci. Tujuan mereka adalah menuntut keamanan terhadap desa Mogondro yang beberapa hari ini sering mendapatkan teror-teror yang mengerikan. Begitu juga dengan berbagai macam alasan lainnya. Para warga juga meminta kepada para juru kunci untuk segera menghentikan Kimali yang disebut-sebut sebagai dalang dari kemunculan sosok pocong
yang menyerang 2 orang warga kemarin malam. Para juru kunci desa Mogondro pun langsung memberikan solusi terkait dengan fenomena mengerikan yang sedang menyerang desa Mogondro. Kami mencoba untuk menghentikan teror-teror itu. Karena itu, tolong bersabar. Akhirnya para warga kembali ke rumahnya masing-masing. Kini tinggal 9 juru kunci yang sedang berkumpul di tempat khusus perkumpulan sambil membahas fenomena mengerikan yang baru-baru ini terjadi di desa Mogondro. Mereka pun segera mencari solusi terkait fenomena mengerikan seperti teror yang mengerikan yang terjadi di desa Mogondro. Teror pocong ini benar-benar sangat meresahkan para warga. Tiap rumah diketuki pintunya, ditampakkan tepat di hadapan rumahnya, dan lain sebagainya. Karena itu, mereka pun berupaya untuk mengembalikan lagi wadah Pak Untung yang telah direbut dan dijadikan alat untuk menyerang para warga. Malam harinya, para warga diminta untuk tidak keluar malam terlebih dahulu. Selain itu juga, mereka dilarang untuk membuka pintu tersebut bila mana ada sesuatu yang mengetuki pintunya. Hal ini dilakukan untuk mencari titik terang lebih lanjut terkait teror pocong yang disebut-sebut sebagai wadah dari almarhum Pak Untung. Dan tepat di tengah malam, tiap rumah warga pun diketuk-ketuk pintunya. Beberapa dari mereka menahan untuk tidak keluar terlebih dahulu. Namun, beberapa yang lainnya sudah mulai geram dengan sosok pocong yang benar-benar mengganggu tersebut. Hingga akhirnya, salah satu rumah warga diketuki pintunya berulang kali dan terdengar suara seperti tikus yang terjepit. Cicicit. Karena penasaran, ia pun menuju ke arah pintu depan. Kebetulan dia adalah seorang pendatang dan baru 1 hari menempati desa Mogondro. Karena ia pendatang, jadi dia belum tahu hal apapun terkait desa Mogondro. Sebelum orang tersebut membukakan pintu, dia mengintip lewat jendela rumahnya. Dan ketika ia mengintip lewat gorden jendelanya, ternyata yang ada di hadapannya sekarang adalah sosok pocong. Sosok pocong itu memiliki perawakan badan yang lumayan besar. Wajahnya benar-benar menghitam dan matanya menyorot ke arah depan. Seketika, warga pendatang itu hanya terdiam dan kembali menutup gorden jendela. Ia pun menutup mulutnya agar tidak bersuara sambil menahan rasa takut. Lalu tidak lama dari itu, suara yang sama pun muncul lagi. Kali ini suaranya tepat di dekat jendela. Itu artinya sosok pocong itu mengetahui letak warga pendatang di rumahnya. Dengan penuh kesabaran, warga pendatang itu menunggu lebih lama agar si pocong tersebut lebih dulu meninggalkan rumahnya. Dan setelah setengah jam lamanya, sosok itu menghilang. Keesokan harinya, hal yang serupa terjadi lagi kepada seluruh juru kunci. Para warga kembali beramai-ramai untuk menuntut keamanan di desa Mogondro terkait teror pocong yang masih menghantui mereka di malam hari. Karena itu, mereka pun berencana untuk menekan kembali para juru kunci agar keamanan yang dijanjikan untuk desa Mogondro cepat terlaksana. Karena penekanan yang luar biasa dari para warga desa Mogondro, akhirnya para juru kunci pun nekat untuk melakukan sebuah langkah besar. Para juru kunci sepakat untuk melakukan sebuah ritual pengusiran pocong yang dilakukan tepat di makam Bau Rekso. Tujuan dilakukannya ritual tersebut adalah agar sosok pocong itu segera menghilang dan orang yang berada di balik layar terkait teror pocong itu sendiri akan terkena imbasnya. Namun, ritual ini bisa saja mengambil resiko yang sangat besar bagi desa Mogondro. Alasan sederhananya adalah ketika sosok pocong itu berhasil dihilangkan dan dikembalikan kepada si pemiliknya, maka demit-demit lain akan berdatangan. Bisa dibilang, langkah yang diambil oleh Ki Malih benar-benar sangat hebat. Ia menjadikan wadah almarhum Pak Untung sebagai sosok pocong. Lalu setelah dilakukannya sebuah ritual pengusiran, maka sosok-sosok yang lain akan berdatangan dan menyerang kembali para warga yang ada di desa Mogondro. Dengan begitu, sama saja seperti menggali lubang tutup lubang. Resiko terberat ini pun akhirnya menjadi sebuah tonggak perjuangan para juru kunci di desa Mogondro untuk berusaha semaksimal mungkin agar menjaga kestabilan dan keamanan di desanya. Karena jika langkah ini tidak diambil, maka teror-teror berikutnya akan kembali berdatangan dengan hal yang berbeda-beda lagi. Terkait itu,
para juru kunci belum tentu bisa membendungnya, dan akhirnya mereka pun mengambil langkah yang lebih besar untuk membendung resiko besar lainnya yang datang di kemudian hari. Setelah semua juru kunci sepakat, akhirnya mereka mempersiapkan persyaratan-persyaratan lainnya untuk melakukan ritual tersebut. Dan mereka harus melakukan ritual tersebut tepat di makam Baurekso dengan tujuan agar mereka mampu mencekal sosok pocong yang seringkali meneror para warga. Alhasil tepat di tengah malam, ritual pun digelar. Ritual itu dihadiri oleh 9 orang yang merupakan para juru kunci. Mereka membagi tugas masing-masing di tiap tempat dan titik lainnya. 5 orang berada di dekat makam Baurekso, sedangkan 4 orang lainnya menjaga makam Pak Untung dengan tujuan mencekal pocong tersebut. Ketika ritual itu sudah dimulai, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Bersamaan dengan itu, suara-suara aneh mulai bermunculan. Mereka bersembilan terus melakukan ritual tersebut. Akan tetapi, di saat mereka sedang menahan energi besar yang dihasilkan dari sekitaran makam, tiba-tiba sosok pocong Pak Untung muncul tepat di dekat pohon beringin sekitaran makam Baurekso. Pocong itu seperti hendak mendekat ke arah mereka. Namun ke-9 juru kunci sudah melapisi tiap sisi dari makam tersebut dengan menggunakan pagar gaib. Dan mereka pun saling membentrokan energi satu sama lain. Hingga akhirnya ketika bentrokan energi itu berlangsung, seluruh sekitaran makam menjadi terdampak karenanya. Dahan dari pepohonan bunga Kamboja berjatuhan, angin berhembus sangat kencang, dan burung-burung yang menghinggapi di sekitaran pepohonan mulai berterbangan. Beberapa saat kemudian, pocong itu seperti terisap energinya ke sebuah titik yang ada di sekitaran makam tersebut. Dengan sendirinya, sosok itu menghilang dan kembali ke asal semulanya. Namun, itu belum selesai. Mereka harus kembali menutup gerbang gaib yang terbuka lebar di sekitaran makam. Jika tidak, sosok-sosok lainnya akan keluar secara berebutan. Setelah sosok pocong itu dikembalikan kepada pemiliknya, ke-9 juru kunci itu harus buru-buru untuk menutup gerbang gaib. Karena jika tidak ditutup, maka desa Mogondro akan mendapatkan serangan yang lebih mengerikan. Mereka bersembilan berusaha untuk kembali gerbang gaib yang telah dibuka, menutupnya. Namun, bentrokan demi bentrokan terus-menerus menyerang ke-9 juru kunci. Mereka harus menahan energi kuat yang akan keluar dari gerbang tersebut. Bisa dikatakan, Kimali sengaja meneror desa Mogondro agar demit-demit di makam Baurekso berkeliaran setelah gerbang gaib terbuka. Dengan begitu, gesekan serta tabrakan energi terus-menerus terjadi. Beberapa dari ke-9 juru kunci tersebut sudah tidak kuat. Energi yang dimilikinya untuk menahan para demit yang ingin masuk ke dunia nyata terus-menerus mendorong agar gerbang bisa terbuka. Hingga akhirnya, mereka yang tidak tahan maka akan memuntahkan sesuatu. Dan bentuk dari muntahan tiap juru kunci berbeda-beda. Ada yang mengeluarkan air, dahak, bahkan darah. Mereka yang mengeluarkan air biasa itu artinya energi yang menghantam mereka tidak terlalu besar. Lalu jika mengeluarkan dahak, itu artinya energi yang menghantam mereka lumayan besar. Dan terakhir, jika mereka mengeluarkan darah dari mulutnya, itu artinya energi yang menghantam tubuh mereka sangatlah besar. Total dari 9 juru kunci, 5 diantaranya muntahan berupa air, 3 orang mengeluarkan muntahan berupa dahak, dan 1 orang mengeluarkan muntahan berupa darah. Ketika mereka mengeluarkan muntahan dari tubuh mereka, rasa pegal dan lemas pun langsung menyerang mereka secara bersama-samaan. Mereka semua benar-benar kewalahan saat energi-energi besar mulai berebutan untuk keluar dari gerbang gaib yang telah dibuka. Alhasil mereka pun berhasil menutup gerbang gaib kembali dengan selamat. Namun bersamaan dengan ditutupnya gerbang tersebut, salah satu dari mereka harus meninggal dunia. Innalillahi, karena dampak dari serangan para demit yang berusaha untuk masuk. Kematian salah satu juru kunci di desa Mogondro pun membuat para warga berduka. Pasalnya, sejak dulu kala, pemilihan juru kunci dilakukan secara turun-temurun, dan mereka yang akan menjadi juru kunci desa Mogondro harus benar-benar memiliki tekad yang kuat untuk melindungi desa Mogondro. Karena bukan hanya para warga saja yang menjadi tugas berat untuk juru kunci lindungi, melainkan keamanan makam dari Baurekso juga patut dilindungi.
Walau bagaimanapun juga, Desa Megondro tidak ingin kehilangan adat dan ritual yang sudah turun-temurun diturunkan kepada anak cucunya. Singkat cerita, sejak kematian salah satu dari ke-9 juru kunci Desa Megondro, banyak dari warga yang meminta kepada juru kunci lainnya agar segera mencari juru kunci yang baru untuk mengisi kekosongan tersebut. Karena warga dapat menyimpulkan, jika Desa Megondro kurang 1 juru kunci saja, itu artinya pertahanan Desa Megondro dapat dihancurkan oleh serangan-serangan yang berasal dari sekitaran desa maupun dari luaran. Akhirnya, setelah pemakaman salah satu juru kunci telah usai, dipilih 1 juru kunci lagi untuk mengisi kekosongan. Bisa dibilang, orang yang terpilih untuk menjadi juru kunci, dia harus siap untuk bertanggung jawab dalam menjaga kestabilan dan keamanan dari Desa Megondro. Dan keputusan pun jatuh kepada anak dari juru kunci yang baru saja meninggal. Anak itu tepat di usia 40 tahun dan sudah layak untuk mendalami jejak spiritual orang tuanya. Warga tidak bisa berkomentar apa-apa karena pemilihan ini berdasarkan turun-temurun. Jadi, jika ada anak yang sudah berusia cukup umur, maka ia akan dinobatkan menjadi juru kunci selanjutnya. Selain itu, semenjak terjadinya teror-teror dan fenomena, banyak orang-orang yang sudah keluar dari Desa Megondro kembali memasuki desa karena sudah dinilai aman. Begitu juga para pendatang lainnya. Mereka tertarik untuk memasuki Desa Megondro karena dinilai memiliki jejak sejarah yang sangat panjang. Namun, walau bagaimanapun juga para juru kunci pun memperketat terkait penduduk baru yang memasuki Desa Megondro. Alasannya sangat sederhana. Mereka takut akan adanya penyusup-penyusup lainnya yang mencoba untuk menghancurkan Desa Megondro dari dalam. Terlebih lagi, Ki Malih belum terlihat setelah ritual penutupan gerbang gaib dilakukan. Oleh karena itu, baik para warga ataupun para juru kunci Desa Megondro, mereka sangat waspada terkait orang-orang baru yang memasuki Desa Megondro. Setelah beberapa hari teror mengerikan sempat mengenai Desa Megondro, akhirnya Desa Megondro bisa hidup lebih tenang dan damai kembali. Mereka benar-benar akan merawat makam Bau Rekso tersebut agar tidak terkena tulah atau bencana seperti beberapa hari kemarin. Selain itu juga, Desa Megondro meningkatkan kegiatan-kegiatan bersifat positif seperti melakukan pengajian rutin, bersiaroh dan lain sebagainya. Cara ini benar-benar ampuh dan memperkuat dinding pelapis yang ada di luar desa maupun di dalam Desa Megondro sendiri. Lalu, selain memperluas kegiatan positif, para pemuda Desa Megondro juga dilarang keras untuk melakukan hal-hal yang bersifat melampaui norma-norma maupun kehidupan di alam. Adapun norma-norma alam yang harus dipatuhi antara lain: 1. Dilarang menebang pohon sembarangan. 2. Dilarang merusak pemakaman. 3. Dilarang mencuri benda apapun di makam Bau Rekso. 5. Dilarang untuk meniduri keranda di makam Bau Rekso dan lain sebagainya. Sedangkan untuk norma-norma kehidupan yang wajib dipatuhi oleh para warga Desa Megondro yaitu: 1. Dilarang mengucapkan kata-kata kasar di sekitaran makam Bau Rekso. 2. Dilarang keras bermabuk-mabukan di sekitaran Desa Megondro. 3. Dilarang berbuat mesum di makam Bau Rekso. 4. Dilarang berbuat keributan antar sesama Desa Megondro. 5. Dilarang melakukan perjudian di Desa Megondro dan lain sebagainya. Dengan peraturan tertulis seperti ini, Desa Megondro pun menjadi desa yang aman, nyaman dan tentram. Terlebih lagi, bagi para pendatang, mereka akan semakin betah dengan lingkungan yang benar-benar memberikan kesan positif terhadap kehidupan sehari-harinya. Itulah kisah tentang makam Bau Rekso yang disebut-sebut sebagai makam paling sakral. Adanya kita adalah untuk merawat sekitaran lingkungan. Jika kita benar-benar sopan, maka tidak ada gangguan-gangguan yang menyerang kita ataupun menyerang orang-orang yang berada di sekitaran kita. Demikianlah sebuah kisah dari Mas Restu Wiraatmaja, Bau Rekso, Makam Demit. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Alhamdulillah, tetap di Fakta Sejarah.